Ya nggak mempersoalkan, memang itu masalah di depan mata. Masalahnya kita tutup poin aja. Udah. Halo. Oh. Nggak Iya. terasa tiba-tiba langsung masuk aja Iya, ini iya, ya. iya. Ini tadi- Selamat malam Tribuners. Ya, malam Tribuners kita undang kita ada tamu Ada tamu spesial. muda ya, tamu muda jauh-jauh dari pulau sana ya. Dari Lingga. Iya. Ternyata masih milenial nih. Iya. Kalau cocok lah ibaratnya sekarang generasi milenial, generasi muda memang harus tampil Mas, harus muncul gitu. Iya. Emang tampil di mana nih, Mas? Mas Agus. Di setiap panggung harus ada kayaknya. Ya, selamat datang Mas Riki Solihin. Halo, Mas. Bang Riki. Oh, Bang Riki, sorry. Iya. Bang Riki orang tempatan, orang asli sini. Orang sini orang manggil biasa Bang ya. Lingga tapi wajah lama di Batam juga. Iya. Ternyata masih milenial, Bang. Bang Riki ini lahiran 81, bener ya, Bang ya? Iya. Masih milenial loh. Adik sebenarnya aku manggil. Jangan-jangan mungkin calon bupati wali kota yang di Pilkada Kepri paling muda kali ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Ada yang lebih muda lagi, Bang? Ada yang lu gak? Ada. Ada. Enggak ada. Ada. Siapa, Ada? Bang? Itu lawan kita. Di Liga juga? Di Liga juga. Oh, berarti memang Lingga tuh Muda-muda. malah Calon-calonnya muda-muda ya di Lingga ya? Iya. Calonnya ya. Jadi sore ini kita mau uji kompetensi ya. Enggak, ini kita jangan sampai nanti kita di warning sama Bawaslu, Bang. Gitu. Pokoknya kita enggak kampanye. Enggak kampanye. Kita cuma Iya. ngobrol-ngobrol. Kita cuma mau jualan Bang Riki. Enggak, kita mau uji kompetensi sesiap apa sih? Iya. Bang Riki ini. Iya, kok berani-beraninya maju Iya, gitu lah. benar maju gitu kan. Kita cuma pengen gali motivasinya lah. Motivasinya Gitu. seperti apa. Izin ya Bang, boleh Bang? Boleh, Bang Nara. Iya. Bang Riki ini lulusan UIN Hidayatullah S1-nya ya Bang? Benar ya? Benar. Jakarta. Iya, S2-nya di Batam ya, Universitas Batam ya? Uni, Bang. Iya. Background-nya Bang Riki itu apa Bang? Apa di pendidikan? Saya lama di pesantren ya. Kemudian S1 saya filsafat. S1-nya filsafat. Filsafat. Oke. Baru S2-nya? baru manajemen sumber daya manusia. S2-nya. Iya. Bang Riki ini juga mantan anggota DPR ya? Ada DPRD Batam. DPRD Batam. DPRD Batam. Iya, itu ceritanya kemarin gimana kok mundur itu Bang? Udah Kan enak loh, Pak. ini kan, ya kan Bang Riki kan termasuk yang ramai itu kan kemarin mundur jadi anggota DPR itu kan? Iya, Banyak kasus-kasus waktu itu yang ramai ya. orang ya. Kasus agak benda. berlawanan arah gitu ya. Macam-macam lah sama. Ya inilah orang filsafat, mungkin itu orang filsafat kali ya. Orang persepsinya apa tapi ini punya persepsi yang lain. Iya. Itu kemarin mundur tahun 2014 Bang. Kenapa Bang? Enggak mundur. Terus Jadi gimana? sebenarnya gimana sebenarnya? Selesai memang 5 selesai tahun. ya? Oh selesai. Cuman selesai. saya yang ngebalikin mobil pertama kali. Ah. Memang nggak mau maju lagi gitu kan. Ah. Terus beberapa kasus yang hot di Batam waktu itu ada kasus Pulau Janda Berhias. Ya, Janda Berhias. Yang saya melaporkan ke DPRD. Ada kasus pajak PSK. Ya. Oh itu ya. Keren Ini banget. Bang Riki kan PKB ya. Iya. Nah, PKB Pokoknya- mengusulkan yang apa? Pokoknya Sinta hot banget. Ya, Ah, waktu itu Sinta. Sinta. Dulu hot banget. Iya. Aku langsung browsing Langsung muncul itu. Riki Solihin, munculnya salah satu berita itu tuh. Itu memilih mundur, berarti bukan mundur tadi, memang Selesai, memang udah. cuma agak duluan mengembalikan ini ya, Iya. hak-haknya yang harusnya diterima sebagai anggota DPR agak duluan dibanding yang lain ya. Ya memang udah ngasih tahu saya nggak akan maju lagi. Kapok atau apa tuh? Hah? Memang kapok atau memang Maksudnya gini, udah selesai kali jadi. Pinginnya jadi bupati, wali kota atau gubernur gitu. Astaga. Memang kalau hari ini memutuskan ke Lingga itu memang udah mimpinya udah dari dulu Ya, ya Bang ya. Udah dari dulu ya. Kenapa kok malah milih pengen Lingga jadi gitu. bupati atau wali kota gitu Bang? Iya, belum pernah soalnya ya. Wah, bahaya nih Mas. Kita ngomong sama orang filsafat nanti Iya. nih. Ini makanya itu. kalau kita ini bisa flat ini kita ngobrol. Apa Mas? Kenapa Mas? Iya benar. Hah? Benar. kan memang belum Ya, pernah. karena- Belum pernah. Iya, memang belum Pernah, pernah. iya. Belum pernah. Iya.
juga jangan karena ini Mas dilihat Bawaslu terus jawabnya jangan ini loh Bang. Oh gitu ya. Jangan cari aman. Iya. Terus Nggak, kemarin katanya sempat jalanin mau ada yang 1.000 gerobak itu apa tuh Bang? Iya kan saya ini kan kegiatannya sosial, kemasyarakatan, terus di partai politik, kegiatannya itu bisnisnya juga ada juga bisnis tertentu kan. Jadi namanya kita jiwa muda itu setelah kita tahu berkiprah dan optimal menurut saya berkiprah waktu itu di DPRD, tentu saya ingin berkiprah lebih jauh lagi. Nah, dengan eksekutif ya kan. Makanya saya bilang jawabannya memang belum pernah. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang nggak pas, sesuatu yang kurang, sesuatu yang mesti dibenahi, itu secara naluri itu udah terpanggil gitu. Udah terpanggil. Kan kemarin sempat mau maju gubernur juga sama sempat muncul nama Bang Pak Riki. Ismet gitu kan. Dan udah ikhtiar juga. Cuman memang belum ya, kesempatannya belum. Dan terus kemarin maju DPD juga. Maju DPD, tes lah suara tanpa kampanye. Dapat juga 32.000 sekian suara. Kegiatan sosial seperti itulah. Terus ini milih ke Lingga. Ada apa dengan Lingga Bang? Lingga ini kampung ya. Kampung halaman. Kampung halaman Bang Riki ya. Kelas 3 SD dulu masih di Lingga. Terus setelah kelas 3 SD baru hijrah ke Batam ikut orang tua. Terus 3 tahun di Batam, udah sekolah di Jawa, di pesantren hampir 10 tahun sampai selesai kuliah. Balik-balik ke Batam 2003, ya biasalah mulai bisnis, organisasi, partai. Jadi dewan pertama tuh termuda waktu itu, 2009. Jadi ketika DPD kemarin, alhamdulillah suara saya di Kabupaten Lingga tertinggi di antara teman-teman calon yang Jadi lain. itu jadi test case-nya jadinya. Ya itu juga jadi ini juga akhirnya kita nggak nyangka. Yang kedua jadi sumber masalah juga. Kenapa gitu? Bukannya malah ini Banyak orang kampung datang suruh kita pulang gitu. Oke. Nah, terus tadi kan bisa megang jidat nih. Jadi gimana nih? Masih Masih lanjut loh, nggak nih? berbulan-bulan untuk dipikirkan. Memutuskan itu untuk Untuk balik kampung kan. Iya. Kan di sini alhamdulillah udah settle. Terus organisasi udah banyak aktif, teman-teman tahu lah semua. Iya. Terus diminta pulang. Pulanglah untuk ke benahin kabupaten kira-kira kan begitu kan. Ada masalah. Lama banget, dah hampir 3 bulan lebih. Tapi orang tua juga mendorong juga, udah nak pulang aja. Ya akhirnya mau nggak mau akhirnya kita buka juga lah telinga kan, kita dengerin. Akhirnya saya turun tuh, ingat banget bulan 11 tahun 2019. Deh coba keliling dulu ya, keliling kampung ini. Ada masalah apa sih? Ya sambil tempat pertama di mana yang dikelilingi? Kan lama nggak pulang tuh. Iya, ke kampung dulu. Kampung halaman. Kampung halaman, daerah kelahiran. Daerah kelahiran dulu ya. Daerah kelahiran dulu, lihat-lihat. Dan memang dari kalau saya bilang sih belanja masalah lah. Sebelum berani memutuskan untuk pulang. Karena kalau pulang ini kan bukan hanya tekad, tapi juga semua logistik, semangat, support keluarga harus full dibawa ke kampung kan. Jadi harus benar-benar firm. Waktu pulang juga masih ada yang kenal. Ya kan suara DPD kemarin terbanyak di sana. Yang DPD paling banyak di Lingga. Nah, gara-gara itu kan orang kalau saya kurang, orang jarang pulang kan. Dia jarang pulang. Kalau orang tua ya. Kalau orang tua ya. Tapi kalau saya memang Lebaran aja jarang pulang. Apalagi kan kelas SD ya kan, SD tiba-tiba kok ternyata ini kan gitu kan. Jadi orang nggak tahu itu, nggak tahu Riki Solihin itu siapa, nggak tahu. Yang tahu ya Bapak Haji Khairul gitu kan. Nah kalau Bapak ini kan memang sering pulang bantuan masalah sosial masyarakat. Kalau teman-teman orang kampung di Batam kalau ada masalah selalunya mampir ke rumah, mampir ke kantor, dan itu sudah berulang-ulang. Iya. Kalau mau maju pilkada, kalau itu penantang ya istilahnya pemain datang untuk baru biasanya jualannya tuh masalah.
datang. Zonanya itu masalah. Beda kalau petahana. Kalau Keberhasilan. Meskipun di sana petahana nggak ada. Anaknya petahana ya kali ya. Iya. Anaknya petahana. Lawannya Bang Riki. Bang, mungkin sebelum ngomong soal persoalan tadi Bang Riki kayaknya mau semangat banget ngomongin Lingga karena kayaknya penuh masalah kayaknya ya aku melihat ini kayaknya ya. Atau jangan-jangan malah mau curhat masalah di sini. Enggak apa-apa. Kita kasih waktu 1 jam ya. Bang, sebelum ngomong soal persoalan yang ada di Lingga. Sebenarnya kalau menurut Bang Riki sendiri sebenarnya Lingga itu potensinya apa sih gitu kan? Selain oke lah karena Bang Riki putra daerah sana, terus mau maju ke sana. Itu kalau ngomong potensi sebenarnya Lingga itu ada apa sih sana tuh? Lingga ini dahsyat, hebat, bahkan apa ya saya bilang ya, ini mutiara yang lama terkubur di lumpur. Jadi dari sektor kelautan juga kita hebat, kemudian potensi alamnya juga hebat, ada gunung, ada air, dan sebagainya. Tambang juga ya. Tapi yang paling dahsyat itu adalah potensi budayanya. Ini dahsyat potensi budayanya. Kan Lingga dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Iya. Oke. 80% mungkin sekitar segitu masyarakatnya Melayu. Jadi ini potensi besar. Sangat-sangat besar kalau kita garap secara baik lah untuk kesejahteraan. Oke. Kalau Bang Riki, kalau soal wisata, tadi mungkin Bang Riki nggak singgung soal wisata, mungkin potensi yang lain budaya apa. Kalau di sana sendiri wisata gimana? Kan kemarin sempat rame awal-awal termasuk Batam pun yang di sini kiblatnya adalah manufaktur, industri pun sempat mau ke wisata. Ya kan? Ya, karena mungkin krisis global akhirnya gini. Kalau Lingga sendiri potensi wisata gimana, Bang? Wisata itu ya saya bilang dari wisata alamnya sejarah juga ya. Alam sama budayanya. Budaya itu mencakup literasi. Budaya kesenian, kemudian fashion, terus kemudian makanan. Itu khas banget. Justru malah bisa dimonetis ke industri pariwisata ya sebenarnya. Nah itu dahsyat saya bilang. Makanya sebentar lagi nih kalau COVID-19 selesai, ini harus keren lah Kabupaten Lingga. Harus. Iya, Bang. Kalau hasil bumi apa sih kalau di Lingga itu? Kalau Lingga yang masih ada penambang boksit ya. Ada boksit ya? Ada boksit. Ada timah. Ada timah juga, ada pasir. Sama itu yang di Pulau Berhala pasir itu. Minyak ya. Potensi minyak ya. Iya. Oke. Itu rebutan sama Jambi itu. Oh, yang di Pulau Berhala. Pulau Berhala ya. Udah menang Lingga. Iya, udah menang, cuman masih aja tuh pengen dasar-dasar aja tuh. Iya. Oke, itu kan soal minyak, Bang. Kalau sekarang kita ngomongin soal persoalan di Lingga, apa sih persoalan paling krusial atau isu besarnya kalau di sana tuh Lingga tuh? Bang? Soalnya kemarin gini, Bang, kita sempat undang Pak Aw. Ya kan, kalau Pak Aw pasti kan. Kita agak tenggelam soal ngomong persoalan. Nah ini ngomong Bang Riki, sebenarnya kita coba gali dari situ ya. Dari ini persoalan di Lingga itu yang paling masalahnya apa? Kalau data dari BPS kan kita termasuk angka kemiskinan paling tertinggi di Kepri. Oke. Oh, tertinggi ya? Iya, penghasilannya juga paling rendah PDRB-nya kan. Kemudian juga angka-angka misalkan anak putus sekolah, kemudian angka ke bayi yang kekurangan gizi, angka tingginya orang tua yang melahirkan meninggal ya, itu juga tinggi, angka belum bisa tulis baca ya, itu juga tinggi. Jadi kalau dari angka-angka statistik pokoknya Lingga rendah semua, bermasalah lah gitu berarti. Semua rankingnya di bawah semua. Hampir ranking nomor 1 dari terakhir. Wah. Kira-kira sebabnya apa sebenarnya itu? Nggak tahu juga kenapa sebabnya ya. Tapi yang pasti kalau kita turun ke lapangan tuh masih ada tuh listrik yang belum terpenuhi. Kadang ada tapi mati-mati. Pakai jam itu ya? Per jam masih siang, masih malam. Siang mati nanti. Siang mati. Terus masih ada tuh di kabupaten kita yang sinyal handphonenya masih nggak dapet. Jadi cari handphone gimana? Manjat kelapa gitu apa gimana? Itulah
saya keliling hampir sinyal handphone tuh ngeblank ya. Dan itu hampir semua di pulau-pulau ya, kecuali pulau-pulau yang besar. Kan kita ada hampir 200 kurang pulau yang ada yang ada penduduknya. Kemudian fasilitas itulah dasar semua sebenarnya. Listrik, air. Kemudian air tuh ada yang kalau musim kering itu sampai ngantri gitu kan. Fasilitasnya nggak memadai. Kemudian ada lagi pelantar, kalau di kampung-kampung itu kan kebutuhannya pelantar. Jalan masih ada tuh, jalan kabupaten yang masih pakai jembatan kayu. Sama telekomunikasi. Kalau saya bilang sih 5 faktor ini sebenarnya gampang sebenarnya. Yang paling krusial 5 itu. Sebenarnya ini gampang karena cukup anggaran, berpihak kepada anggaran sebenarnya selesai. Memang selama ini nggak berpihak menurut pengamatan Bang Riki? Iya, harusnya kan begitu. Anggarannya malah tersedot ke kegiatan-kegiatan lain. Justru yang hal-hal basic ini yang hari ini faktanya masih tertinggal jauh. Ya. Nah, itu faktanya masih tertinggal jauh. Jadi kalau dibikin sawah sama bupati yang kemarin kan banyak program-program yang beliau bikin, justru meninggalkan yang dasar. Bukannya kalau kayak misalkan kemarin yang waktu masa jabatannya Pak Awe itu kan bikin sawah ya. Bukannya itu lebih bagus Bang untuk ketahanan pangan di Lingga gitu kan. Selama ini kan semua dari kebijakan dari pusat aja kan semua daerah harus dikejarkan untuk ke situ. Bahkan diperbantukan polisi pun di Polri aja ditambahkan program untuk ketahanan pangan. Iya, itu fatal. Jadi salah kebijakan ya namanya. Memang cetak sawahnya berhasil, tapi hampir padinya jauh daripada harapan. Lalang semua isinya kan. Jadi kalau program cetak sawahnya tuh sukses, tapi kalau ditanya mana padinya, outputnya gitu kan. Ya itu disalah pengelola orangnya atau apa, kan tinggal melanjutkan aja sebenarnya. Atau mungkin jangan-jangan belum siap nanam padi tapi paksa nanam padi. Macam-macam. Pertama soal budaya, kemudian soal tanah ya. Iya. Tingkat asamnya tinggi. Kemudian soal budaya juga. Jadi yang paling siap untuk bercocok tanam tuh ya biasa ada turunan Jawanya lah. Iya. Kalau Melayu ini kan jiwanya maritim. Maksudnya maritim itu hit and run kalau saya bilang. Karena 300 tahun kita hidup seperti itu. Iya. Maksudnya gimana? Kalau dia tinggal di laut, dia tinggal ngambil yang di laut, dan ada keputusan hari itu juga berhasil atau gagal. Kalau dia tinggal di darat, dia bisa potong hutan, tebang kayu, dan dapat keputusan hari itu juga. Iya. Nah, kalau dia di darat, dia bisa korek timah, ya nggak. Jadi semua kita hidup tuh dari proses maritim, dari hasil laut, dari hasil alam ini yang kita ambil. Jadi ketika berubah pola bercocok tanam, berubah pola kebiasaannya ini, ya kan. Mau dapat hasil tuh harus nunggu 3 bulan, 4 bulan. Lo kebayang nggak? Kita biasa langsung keputusannya harus menunggu itu kan. Nah, itu kan perlu proses pertama juga, Melayunya kalau orang Jawa yang ada di Rantau itu memang bisa sukses, beberapa titik berhasil. Tapi kalau Melayu mungkin kita butuh waktu yang panjang, edukasi dulu ya kan, kebiasaan yang panjang. Jadi ya banyak gagalnya program ini. Iya, jangan-jangan programnya masih trial and error gitu. Iya, bisa jadi. Yang penting kalau cetaknya sudah terpenuhi, tapi cetak aja kan gitu. Iya. Bang Riki tadi kan sampaikan kalau di sana mungkin kalau dari sisi tanahnya mungkin nggak cocok ya karena mungkin asamnya tinggi. Makanya sempat kemarin kalau nggak salah sempat ramai soal Pak Bupati mengizinkan investor untuk memasukkan perusahaan kelapa sawit untuk bikin di sana apa. Menurut Bang Riki sendiri gimana? Setuju itu atau memang harusnya kayak gitu? Ya, yang kelapa sawit ya nggak? Kan? Hampir separuh pulau Lingga itu, ya kan? Gimana Bang? Setuju itu memang? Nggak. Nggak begitu. Jadi gimana? Ke depan nggak boleh. Menurut Bang Riki lah, harusnya gimana? Jadi gini, ketika kita kehilangan tujuan, kehilangan potensi daerah ya, mau dikerok, mau ditanam semuanya kan, ini kan masalah sebenarnya. Jadi pemimpin ke depan tuh harus tahu melihat nih, ini kita ini siapa, peluangnya apa gitu kan.
Kalau saya pribadi harus banyak diskusi kalau soal masalah sawit itu ya, masalah sawit. Walaupun katanya izinnya sudah keluar di zaman yang lalu, tapi harus benar-benar dikaji secara baik. Tapi kalau lihat kebijakannya, dulu pemerintah kabupaten sana banyak fokus ke sawah ya. Ada jangan-jangan mungkin benar tadi, mungkin karena mungkin nggak cocok akhirnya udah beralih ke sawit gitu. Sawit. Oh enggak. Yang sawit ada investor lain juga yang mau masuk kayaknya begitu. Bukan program pemerintah. Setahu saya ada investor yang mau masuk. Gitu. Ya maksud saya akhirnya diizinkan waktu itu kan sempat rame kan, ada yang nolak, ada ini gitu kan. Iya. Oke. Kalau terkait dengan infrastruktur Bang di Lingga sendiri gimana sampai sejauh ini sudah Rata, Maksudnya sudah kerasa pembangunannya atau? Ya itu yang paling prihatin. Infrastruktur itu. Infrastruktur. Makanya saya bilang kalau ke depan anggarannya fullkan aja ke infrastruktur. Jalan. Kok infrastruktur? Iya, jalan. Itu jalan-jalan besar di Dabu itu masih ada yang jembatan loh, Pak. Jembatan kayu. Masih jembatan kayu, jalan lintas. Saya terakhir ke Lingga itu loh. zaman sama Apalagi sama di Pak Sani dulu, pulau-pulau. lama banget. Apalagi di pulau-pulau jalannya. Aduh, sedih kita. Ya itu kalau ada anggaran. Sebenarnya potensinya kalau terkait dengan anggaran itu sebenarnya jangan-jangan misalkan nanti ada pejabat baru gitu kan. Ujung-ujungnya nanti alasannya anggarannya nggak cukup. Ada, gimana gitu, saya mau infrastruktur? Iya, anggaran itu kan sederhana aja. Kalau nggak cukup tahun berikutnya. Kalau nggak cukup tahun berikutnya. Jadi selama 5 tahun tuh progresnya ada. Progres kelihatan kan? Progresnya ya. Kan kita kan nanti mapping biasanya mapping. Ini kalau dipenuhi semua dengan kemampuan APBD bisa berapa persen dulu. Berarti dalam schedule ini selesainya berapa lama? Kan gampang itu, sederhana sih sebenarnya. Cuman kadang anggaran itu yang tidak berpihak sehingga kadang digunakan pada hal-hal yang lain yang tidak pas. Oke. Kalau ini Bang, terkait faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Pasti kan kalau mau punya duit kan mesti berpikirnya bagaimana ekonomi di Lingga di setiap di daerahnya kan harus tumbuh gitu kan. Sebenarnya faktor-faktor pendukung untuk di Lingga itu di sektor-sektor apa aja gitu? Menurut pengamatan Bang Riki? Kalau yang kan ada 2 ya, satu di sektor-sektor perikanan. Jadi hampir ya sebagian besar masyarakat kita kan adanya di pulau-pulau, itu ya sektor perikanan. Jadi mereka bisa cari duit. Sebagian lebih ke budidaya atau tangkap ya. Nggak coba di budidaya sampai sekarang masih cukup kira-kira gitu. Tinggal budaya kita aja yang membuat kita nggak maju. Budaya ya. Iya. Kalau potensi untuk nangkapnya masih ada. Masih ada. Jadi tapi budayanya apa yang maksud saya budaya itu gini. Kebiasaan tadi kan. Kalau kita di kota, kita bisa tuh 3 tahun punya motor, 5 tahun punya rumah kecil. Maksudnya progres sampai 5-10 tahun tuh nampak. Karena apa? Karena infrastruktur di kota itu terpenuhi. Maksudnya infrastruktur apa? Infrastruktur perbankan. Ya hal-hal seperti itu menunjang. Nah kalau di kampung ini nggak ada. Jadi orang kalau nyimpan duit berbulan-bulan di bawah bantal tuh resiko. Jadi makanya duitnya nabungnya di laut, kapan mau diambil ambil aja gitu kan. Iya, jadi syarat untuk majunya sebuah kota itu nggak terpenuhi. Misalkan kayak perbankan, kita kalau mau bangun rumah kan pasti nggak bisa nih yang muda-muda nih. Kapan nabungnya? Iya nggak. Tapi dengan adanya KPR, kan kita bisa nyicil 15 tahun kan baru selesai kan. Akhirnya kan. Nah di kampung itu nggak ada fasilitas itu, fasilitas perbankan itu sampai sekarang. Nabungnya hanya nabung pinjaman biasa, ada BRI ada. Oh BRI ada tapi BNI ada. Tapi fasilitas itu fasilitas pengembangan itu nggak ada. Program misalkan bangun satu kampung nih dibangun rumah baru untuk anak-anak muda, kredit 15 tahun atau kredit itu nggak ada. Jadi kalau lihat kampung hari ini 10 tahun balik ya hampir sama, kurang lebih kayak begitu. Gak ada perubahan ya. Perubahannya pelan banget gitu loh. Jadi
fasilitas infrastruktur keuangannya belum ada. Oke. Selain apa perikanan kira-kira apa lagi Bang yang bisa dikembangin untuk apa istilahnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lingga? Kalau tanya selain perikanan. Kalau perikanan, perkebunan juga ada. Perkebunan terutama di Dai sama di Dabu itu juga ada. Udah yang lain mah kerja biasa aja. Tambang-tambang sih terbatas ya, walaupun ada. Terkait pembangunan ini, Bang, apa manusia SDM? Kalau dari sisi pendidikan gimana di Lingga? Ada nggak sih sekolah? Mau sekolah, sorry, universitas, perguruan tinggi ada nggak? Ada mas sekolah. Hah? Ada ya? Universitas nggak ada? Ada rencana universitas. Ada ya? Ada rencana. Oh, ada rencana. Ada rencana. Oh, nggak ada ya? Ya, itulah. Itu persoalan Jadi juga gini, kan Bang. Saya mau nanya nih, kalau saya ngomong Bali gitu, apa yang terbesit dalam pikiran Bang Nanang bagus? Bali itu pariwisata. Oke. Kalau saya ngomong Bintan, apa yang terlintas? Wisata juga. Kalau kita ngomong Batam, Industri. Ya. Kalau ngomong Lingga, apa yang ada dalam pikiran? Gunung saya. Gunung. Karena cuma Gunung Dai. Ya itu jujur. Itu di situ. Ketawanya ngecek ya, Ketawain orang Lingga sendiri loh. Enggak lah. Iya, maksudnya begitu. Ya, aku tahunya ya kalau di sosmed apa tuh itu gunung ada bukit ada air terjun nggak salah. Gitu ya. Iya. Artinya sebenarnya itu kan bisa memang tadi benar harus dikembangin Nah, artinya itu kan bukan karya manusia. Kalau yang di Bali pariwisata itu karya. Iya. Kalau industri di Batam karya. Kerja kita ya, kerja. Nah, kalau pariwisata kerja. Kalau itu kan alam. Iya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karyanya apa gitu kan? Bingung juga kita. Nah, ini pelan-pelan lah. Enggak, ini PR-nya menurutku bisa aja. PR-nya humas sana. Exposure-nya kurang ini. Iya. Kalau emang di sana mungkin misalkan karena nggak ada koran misalkan ya, kan bisa main online. Ini jualan media online. Iya, kalau kerjasama sama Tribun Batam.id ya pasti ketahuan di sana ada apa. Ini kan taunya ada gunung. Beres pokoknya kalau gitu. Emang bener Bang, nggak ada apa-apa Bang? Apa? Emang nggak ada apa-apa? Ya banyak lah. Nah cuman kan saya kan cuman tes memori bawah sadar. Memori ya. Nah, persepsi orang tentang Lingga. Cuman nanya itu aja. Kebetulan memang saya suka gunung. Iya. Terus melihat kok sayang banget Lingga ada potensi gunungnya kok kurang dieksplor sampai sekarang gitu. Ibaratnya orang-orang Kepri kalau naik gunung harusnya kan ke Lingga. Ke Lingga ke sana. Berarti kalau aku boleh ngambil poinnya, Bang Riki ini mempersoalkan Pemda nih, bagaimana mengelola Lingga akhirnya ada banyak potensi sebenarnya ternyata malah banyak masalah gitu Bang. Ya nggak mempersoalkan, memang itu masalah di depan mata. Masalahnya kita tutup poin aja. Kita nating tulus Mas. Oh wajar kita nanya kita orang Tribun. Iya. Tugasnya bertanya kita. Iya. Enggak tega-tega aja Mas nanya maksudnya Bang Riki. Iya. Makanya apa? Pak Awi pindah ke Bintan itu ya gara-gara itu kali bukan? Kalau itu nggak tahu lah ya. Ditanya ini. Nanyanya ke saya. Nanya ke Pak Awi lah saya. Tapi waktu sekarang di Lingga udah semua dikelilingi kemarin pas pulang ini? Belum. Memang waktu nggak ada atau masih terus berpacu dengan waktu. Dabu sebagian besar, Dai, Senayang, pulau-pulau sudah semua. Tinggal yang ujung-ujung Pekajang. Ya di Pekajang. Pulau Berhala, Ose, Pulau Mas sana. Sama kiri kanan tuh ada Pulau Penaah yang itu belum juga. Nah, tapi ini 2 minggu ke depan mudah-mudahan bisa
didatangin lah. Iya, Bang, menurutku ini nggak salah. Jadi izin ke Bawaslu, saya bukan mau mancing Bang Riki untuk kampanye ya. Iya. Tapi tadi menurutku belum kejawab lah saya nanya soal pendidikan. Itu menurutku ini penting kalau ngomong pendidikan ini kan soal ini aset kan di SDM. Iya. Tadi nggak ada kampus, nggak ada perguruan tinggi. Iya. Menurut Bang Riki emang harusnya bagaimana sih mengelola SDM atau istilahnya stakeholder atau pemangku kebijakan ya itu bagaimana seharusnya mengelola SDM, membangun manusia gitu. Ini gini, sesuatu